Halo Sobat JKN, selamat datang di podcast JKN Bungo, tempat kita ngobrol santai tapi bermakna tentang jaminan kesehatan nasional. Saya Beben akan menemani Sobat JKN selama beberapa menit ke depan. Hari ini kita punya topik spesial, yaitu prinsip gotong royong membantu sesama melalui rutin membayar iuran JKN setiap bulannya. Tidak hanya itu, kita juga punya narasumber spesial hari ini, yaitu Ibu Permata. Beliau akan membantu menjelaskan lebih dalam tentang pentingnya gotong royong dalam program JKN ini. Yuk, langsung kita mulai. Sobat JKN, sebelum kita ngobrol lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu JKN. JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional adalah program dari pemerintah Indonesia yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Tujuannya adalah memastikan seluruh masyarakat memiliki akses ke layanan kesehatan tanpa khawatir soal biaya. Untuk membahas ini lebih lengkap, kita sudah bersama Ibu Permata, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Kerinci. Selamat datang Bu Permata. Terima kasih Ben, senang sekali bisa bergabung di sini dan berbagi ilmu dengan Sobat JKN. Baik Bu Permata, mungkin Ibu bisa bantu menjelaskan lebih detail Bu soal prinsip gotong royong dalam JKN. Tentu Ben, jadi prinsip gotong royong di JKN itu sangat sederhana. Setiap peserta membayar iuran setiap bulannya. Uang yang terkumpul digunakan untuk membantu peserta lain yang sedang membutuhkan pengobatan. Tentunya ini merupakan bentuk solidaritas kita sebagai masyarakat. Peserta yang sehat membantu yang sakit dan yang mampu membantu yang kurang mampu. Misalnya nih, Sobat JKN sedang sehat dan jarang ke dokter. Maka iuran sobat bisa digunakan untuk membantu peserta lain yang sedang menjalani pengobatan besar. Misalnya, ada peserta yang sedang membutuhkan operasi ataupun perawatan intensif. Keren kan Ben? Bisa dibayangkan pada kasus seperti ini, kita tidak bergotong royong. Bisa ruwet tuh Ben. Wah keren, benar Bu. Bayangkan kalau program JKN ini hanya mengandalkan peserta yang sakit saja. Tentunya dana yang terkumpul tidak akan cukup untuk membiayai kebutuhan kesehatan masyarakat ya Bu. Benar Ben, gotong royong inilah yang menjadi kunci dengan sistem ini. Yang pertama, peserta yang sehat membantu yang sakit, peserta yang mampu membantu yang kurang mampu. Nah, yang ketiganya, semua saling melindungi satu sama lain. Jadi, melalui JKN, kita tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, Ben, tapi juga ikut berkontribusi untuk masyarakat luas. Ini adalah bentuk nyata solidaritas kita sebagai bangsa Indonesia. Widih, keren. Jadi ini benar-benar saling bantu ya Bu. Kalau begitu, bagaimana cara memastikan sistem ini tetap berjalan dengan baik, Bu? Caranya sederhana, Ben, yaitu dengan mendukung prinsip gotong royong pada program JKN ini. Hal ini bisa dilakukan dengan 1. Membayar iuran tepat waktu. Nah, kenapa kita harus membayar iuran tepat waktu? Karena dengan disiplin membayar iuran, kita ikut menjaga agar program JKN tetap berjalan dan membantu banyak orang. Yang kedua, ajak keluarga dan teman-teman Beben nih yang belum menjadi peserta JKN untuk segera mendaftar menjadi peserta JKN. Kenapa begitu? Karena semakin banyak yang bergabung, maka semakin kuat sistem gotong royong ini, Ben. Nah, yang ketiga, pahami manfaat JKN. Jangan ragu menggunakan layanan JKN saat membutuhkan.
Program ini ada untuk melayani kita semua, Ben. Nah, tentunya dengan alur yang tepat ya. Sobat JKN, tadi Ibu Permata sudah menjelaskan prinsip gotong royong. Sekarang kita bahas manfaat nyata dari sistem ini. Ibu Permata, ada cerita menarik dari peserta JKN yang pernah Ibu temui? Ada sih, Ben. Salah satunya peserta yang datang waktu itu ketika sedang hamil. Jadi sang suami bercerita, Ben, dia datang karena sudah diingatkan oleh tenaga medis, yaitu bidan waktu itu. Karena umur kehamilannya baru 6 bulan, jadi sudah dianjurkan untuk segera membuat JKN. Nah, selang 1 bulan atau 2 bulan, si suami datang lagi, Ben. Beliau mengucapkan terima kasih sudah membuatkan JKN untuknya dan istrinya. Karena ternyata saat itu 1 bulan kemudian istrinya itu persalinan dengan kurang umur kehamilannya. Jadi kehamilannya baru 7 bulan, sudah pecah ketuban sehingga waktu itu butuh dioperasi. Dan kelanjutannya lagi, Ben, ternyata anaknya itu harus dirawat. Nah, bisa dibayangkan kan, kalau bayi baru lahir dengan berat badan kurang, tentu perawatannya nggak sebentar, Ben. Perawatannya lama, bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, dan itu tentunya butuh biaya yang besar. Bayangkan saja kalau saat itu istrinya belum terdaftar, kartunya belum aktif. Tentunya untuk bayi itu tidak bisa langsung kita daftarin, nggak bisa langsung aktif. Anaknya nggak bisa mendapat pelayanan JKN kalau ibunya belum aktif kepesertaannya waktu itu. Nah, syukurnya pada usia kehamilannya masih 6 bulan, beliau sudah mendaftarkan JKN untuk istrinya dan sudah aktif. Sehingga pada saat yang mendesak itu, si istrinya sudah bisa menggunakan, dan juga anak yang baru lahir yang membutuhkan perawatan lama itu juga sudah bisa menggunakan. Kayak gitu, Ben. Wah, itu sangat membantu sekali ya Bu Permata. JKN ini benar-benar menjadi penyelamat hidup ya Bu. Benar, Ben. Nah Bu Permata, apa pesan Ibu untuk Sobat JKN di rumah? Pesan saya hanya satu, Ben. Mari kita jaga semangat gotong royong ini. Disiplin membayar iuran bukan hanya melindungi diri sendiri, tapi juga membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Keren. Semoga diskusi kita hari ini benar-benar membuka mata ya Sobat JKN di rumah. Terima kasih banyak untuk Ibu Permata atas waktunya. Semoga prinsip gotong royong ini semakin kita pahami dan lestarikan. Terima kasih juga untuk Sobat JKN yang sudah mendengarkan podcast JKN Bungo. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap sehat bersama JKN. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami kali ini yang membahas berbagai informasi penting seputar program dan layanan BPJS Kesehatan. Kami harap apa yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai manfaat serta kemudahan yang bisa Anda peroleh melalui layanan BPJS Kesehatan, baik itu melalui kantor cabang, aplikasi mobile JKN, atau berbagai program lainnya yang tersedia. Jika Anda memiliki pertanyaan atau membutuhkan informasi lebih lanjut, jangan sungkan untuk menghubungi kami melalui berbagai saluran komunikasi yang telah tersedia, baik itu melalui call center,
media sosial, atau melalui aplikasi mobile JKN. Kami senantiasa siap membantu Anda kapan saja, di mana saja. Kami juga mengajak Anda untuk terus mendengarkan podcast kami yang akan datang, karena kami akan membahas berbagai topik menarik lainnya seputar dunia kesehatan, tips hidup sehat, serta program-program terbaru yang dapat Anda manfaatkan sebagai peserta JKN. Jangan lewatkan informasi penting lainnya yang bisa membuat hidup Anda lebih sehat dan lebih mudah. Akhir kata, terima kasih telah setia bersama kami dalam episode kali ini. Ingat, kesehatan adalah hak setiap orang dan program JKN ada untuk memastikan hak tersebut terpenuhi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat dan jaga diri Anda karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salam sehat, program JKN.